الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aamanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara yang segar, hidup di alam dunia yang indah dan fana ini. Bahkan kita sampai detik ini, hari dan bulan ini, kita memasuki satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Rajab. Kurang lebih kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab. Ini adalah kepercayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang harus kita balas dengan berbagai amal ibadah dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa kita harus merasa bersyukur usia kita disampaikan oleh Allah terhadap bulan Rajab? Para ulama memberikan nama-nama lain saking istimewanya bulan Rajab ini. Ada nama lain daripada bulan Rajab. Yang pertama, kata para ulama, bulan Rajab ini disebut dengan Syahrul Hurum, atau yang disebut dengan bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya kata Allah, dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dalam penciptaan langit dan bumi Allah sempurnakan dengan waktu. Minha arba'atun hurum, dan diantaranya ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran tidak diterangkan 4 bulan yang mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, 4 bulan yang diistimewakan itu diantaranya salasatul mutawalliyatun, ada 3 bulan yang secara turut
atau terus menerus, wa wahidatun mutafarriqah, dan ada satu bulan yang terpencil. Mana tiga bulan yang berturut-turut, satu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Mana satu bulan yang terpencil, yaitu bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini adalah satu dari 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bulan Rajab dinamakan oleh para ulama adalah Syahrul Hurum, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rajab itu dari Rajab yarjibu. Kalau orang jahiliyah zaman dahulu yarjibuna sayf wasahma, mereka menyimpan tombak dan pedangnya. Artinya ketika masuk bulan Rajab, masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, diharamkan oleh Allah untuk melaksanakan peperangan. Orang muslim tidak boleh berperang dengan orang musyrik, begitupun sebaliknya menghormati dengan adanya bulan Rajab ini. Oleh karena itu, bulan Rajab ini adalah bulan kesempatan kita untuk meraih kebaikan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, apa istimewanya bulan Rajab? Para ulama mengatakan bulan Rajab ini adalah Syahrullah. Kenapa dikatakan dengan Syahrullah atau bulannya Allah? Dilandaskan pada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Oleh karena itu, karena Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu dispesialkan dan begitu diistimewakan oleh Allah, apa konsekuensinya? Makanya nomor 3, bulan Rajab dinamakan dengan Syahrul Istighfar wal Taubah. Karena bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, maka kita seyogianya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nama lain dari bulan Rajab adalah Syahrul Istighfar wa Taubah. Saatnya, karena ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah, mari kita selalu berdekatan diri kepada Allah, PDKT kepada Allah, selalu memandang kepada Allah. Dengan cara apa? Mari kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kita muhasabah diri, mulai dari bangun sampai tidur lagi, apa yang telah kita kerjakan, apakah dosa kita kepada Allah, bagaimana dosa kita terhadap keluarga, seberapa besar dosa kita terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. Muhasabah diri, taubat diri, bukan berarti bulan lain tidak harus taubat, bagus taubat, tapi jauh lebih baik lagi di bulan Rajab ini adalah kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, bulan Rajab ini dikatakan adalah Syahrus Shalah, bulannya salat. Kenapa bulan Rajab dikatakan dengan bulannya salat? Karena di bulan Rajab ini ada satu peristiwa penting, sejarah penting di dalam peradaban Islam. Adanya perintah salat 5 waktu itu pun terjadi di bulan Rajab. Allah undang Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kalau kewajiban yang lain itu biasanya Allah melalui perantara malaikat Jibril, tapi ketika Allah mewajibkan salat yang 5 waktu, Allah langsung undang baginda Rasul dengan satu peristiwa yang fenomenal dan terkenal yang dinamakan dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah perjalanan datar, perjalanan Nabi dari kota Mekah ke kota Palestina. Mi'raj adalah perjalanan naik dari Palestina sampai ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, kesananya ke Sidratul Muntaha dan Mustawan, dan yang paling akhir baginda Rasul langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pertemuan Allah dengan baginda Rasul, Allah berpesan satu amalan, satu kewajiban yang diistimewakan, yaitu amalan salat 5 waktu.
Jadi sholat ini saking spesial ibadah di sisi Allah, Nabi diundang langsung dan Allah yang menyuruh langsung. Karena sebelum Rajab tidak ada sholat wajib 5 waktu. Setelah Rajab baru ada dikatakan dengan sholat wajib 5 waktu, mulai dhuhr, asar, maghrib, isya dan subuh. Lalu yang terakhir, istimewanya bulan Rajab. Para ulama mengatakan bahwa bulan Rajab ini adalah syahrud du'a, bulannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali berkata dalam kitab Al-Um, inna du'a yustajabu fi khamsati layalin. Sesungguhnya doa pasti dijabah dalam 5 malam. Mana yang 5 malam itu? 1 fi lailatul Jum'ah. Kalau kita berdoa di malam Jumat, itu kemungkinan besar dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fi lailatul Adha, pada malam Idul Adha. Ketiga, fi lailatul Fitri, pada malam Idul Fitri. Keempat, wa lailati min awwalin min Sya'ban, di awal bulan Sya'ban. Makanya begitu masuk bulan Sya'ban, apa yang kita doakan? Sering kita doakan bersama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kalau kita berdoa di awal bulan Sya'ban sudah terlewat, itu adalah doa yang mustajab. Dan yang terakhir, yang kelima, malam yang dijabah oleh Allah itu adalah walailatul nisfi min Sya'ban. Nanti sebentar lagi setelah Rajab adalah bulan Sya'ban. Di nisfu Sya'ban ada 1 malam, itu pun dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jinawah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua mampu memanfaatkan keistimewaan bulan Rajab ini dengan memperbanyak, 1, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, beristighfar, bermunajat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, dan senantiasa meningkatkan nilai ibadah, apalagi ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik li zalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa sarafil afarik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala ankum sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah wahda, sallallahu alaihi wa nasara abdah wa azza zullah wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhikrullahi akbar wallahu a'lamu ma tasna'un.
aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا